saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi global yang mempengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Di sini terdapat ketidakpastian global, yaitu di mana kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil akibat perang dagang, konflik, geopolitik, dan kebijakan tarif. Dampaknya bagi Indonesia meliputi penurunan ekspor, melemahnya rupiah, meningkatnya risiko PHK, dan turunnya daya beli masyarakat. Pemerintah mengatasi melalui pengendalian inflasi, subsidi energi, dan ketahanan pangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait hubungan antara nilai tukar rupiah dengan harga barang di dalam negeri. Jadi hubungannya itu sangat erat karena ketika harga suatu barang impor dan juga bahan baku yang dari luar negeri itu harganya naik, maka nanti akan mempengaruhi biaya produksi dan juga biaya impor, sehingga barang dan juga jasa di dalam negeri itu bisa ikut naik. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang dampak kenaikan harga komoditas global terhadap masyarakat. Kalau harga komoditas dunia seperti minyak, gandum, atau batu bara naik, dampaknya juga akan dirasakan oleh Indonesia. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kebutuhan pokok menjadi lebih mahal. Hal ini terjadi karena biaya impor, produksi, dan distribusi ikut meningkat. Akibatnya, inflasi meningkat dan daya beli masyarakat menurun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, petani juga menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi karena harga pupuk, pestisida, dan bahan bakar ikut naik. Namun, kenaikan harga komoditas tidak selalu berdampak buruk bagi Indonesia yang merupakan negara pengekspor komoditas seperti CPO, batu bara, dan nikel. Kondisi ini bisa meningkatkan pendapatan ekspor, membuka lapangan kerja, dan menambah penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan produksi dalam negeri agar dampak negatifnya dikurangi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga komoditas global memiliki dua sisi. Di satu sisi memberikan keuntungan bagi sektor ekspor, tetapi di sisi lain juga meningkatkan biaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan biaya yang tepat agar manfaat lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Pengaruh positif langsung, ekspor non-migrasi berkorelasi kuat dengan PDB, yaitu sekitar 0,71 sampai 0,87. Dan pada tahun 2020, kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 17,21% dan devisanya turut membiayai infrastruktur serta pendidikan. Dan untuk pengaruh positif tidak langsung, keterlibatan dalam rantai pasok global membawa transfer teknologi. FDI tumbuh rata-rata sekitar 5,7% per tahun, yaitu pada tahun 2010 sampai 2020. Dan sektor dagang menyerap 15 juta tenaga kerja pada tahun 2020. Dan selanjutnya untuk faktor pendukung, dampak positif ini didukung oleh infrastruktur, kualitas SDM melalui pendidikan, penguasaan teknologi untuk efisiensi produksi, serta kebijakan pemerintah yang pro-bisnis. Dan yang terakhir untuk pengaruh negatif, di sisi lain fluktuasi harga komoditas membuat pendapatan ekspor tidak stabil. Produk impor menekan industri lokal dan ketergantungan pada impor membuat ekonomi rentan terhadap gangguan pasokan global. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang terintegrasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut meliputi pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, penguatan sektor produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor, peningkatan daya saing, serta diversifikasi ekspor, pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak, serta peningkatan investasi di bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak ekonomi global.
Oke, jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, terutama daya beli masyarakat. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga berpengaruh terhadap harga barang, khususnya barang impor, sehingga dapat memicu inflasi. Kenaikan harga komoditas global memang memberikan dampak negatif, seperti meningkatnya biaya produksi dan harga kebutuhan pokok. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga bisa menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Perdagangan internasional pun membawa manfaat berupa investasi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun tetap ada tantangan berupa persaingan dan ketergantungan impor. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat agar stabilitas ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan.